Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita sungguh menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh diberikan kesehatan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tidak lain karena berkat dan kemurahan Tuhan. Baik, kembali di kesempatan malam ini kita akan masuk dalam ibadah doa kita. Sekalipun kita harus online, tapi biarlah tidak mengurangi rasa kerinduan kita dan juga kesungguhan kita untuk ada menikmati dalam ibadah ini. Mari kita membawa segenap keberadaan kita untuk berjumpa ataupun menikmati kesempatan ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita mau menyanyikan satu nyanyian. Kita mau katakan, "Ku mau datang kepadamu Tuhan di dalam kerinduan kami." Biarlah dalam kesibukan pekan kita tidak melupakan Tuhan. Justru kita harus menghadirkan Tuhan di dalam setiap kesibukan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan dan menikmati memandang keindahan-Mu. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Karena Ku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, musik saja. Biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk menjadikan kita senantiasa taat di dalam kehendak dan rencananya. Kita masukkan langsung ke ref. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk masuk dalam doa. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Tidakkah bahwa hidup kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan tangan Tuhan. Di tengah kondisi ya Tuhan yang terus mengkhawatirkan karena penularan pandemi ya Tuhan, tapi kami masih tetap menikmati akan kebaikan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan di dalam Tuhan kami tidak mungkin tertular dengan pandemi ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika itu terjadi, Tuhan Kau bersama kami. Engkau akan bekerja menolong, baik melalui tangan-tangan dokter, baik melalui obat-obatan, vitamin yang kami minum, itu pun akan menolong kami.
Tapi bukan berarti kami kebal Tuhan sehingga kami menantang diri. Tapi berikan kami hikmat untuk kami bijak, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami juga berdoa di tengah kondisi yang sulit ini ya Tuhan, biar kami tetap menikmati Tuhan tentunya dalam kesempatan malam ini. Kami memserahkan waktu ini ya Tuhan untuk jemaat-Mu, kami yang beribadah di rumah dalam pimpinan. Kami berdoa, kami menyerahkan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kembali di kesempatan malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kapan terakhir kita menyembah Dia dengan segenap hati kita? Kapan terakhir kita memuji Dia dengan mulut kita, dengan hati rasa syukur kita? Dan apakah kita merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita? Yang belum lama ini kita merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Ataukah kita disibukkan dengan kehidupan sehari kita sehingga kita tidak lebih atau berbeda dengan orang duniawi yang hanya melakukan aktivitas kehidupan mereka? Mari kita angkat suara kita angkat hati kita untuk menyembah Dia. Katakan, saatku menyembah. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertatap di atas pujian. Katakan, ku angkat hatimu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Tuhan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulang pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau datangkan saat kami menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertatap di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari di kesempatan malam ini pun kita rindu pastinya untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan, Kaulah segalanya, Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru
Engkau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selamat malam saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami di dalam kebaktian doa ini. Kami akan merenungkan firman-Mu dan kiranya ini boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkeagamaan, berkerohanian dengan benar, dan kami dapat bersikap dengan benar dan dapat diterima oleh orang-orang dunia di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, malam ini saya ingin membahas satu tema saudara, yaitu tentang kaum fanatik. Apa itu kaum fanatik? Saudara, kata fanatik itu sudah digunakan secara umum yang mengartikan atau untuk menyatakan sikap seseorang yang memuja sesuatu atau memuja seseorang atau sekelompok orang dengan berlebihan, begitu ya. Dari kata fanatik inilah kita mengenal kata fans, ya, yaitu orang-orang yang mencintai seseorang atau sesuatu secara berlebihan dan membabi buta, ya. Baru-baru ini kita tahu ada berita satu restoran cepat saji, saudara, yang diserbu pelanggan dan driver ojol itu memesan menu sampai antri panjang begitu saudara ya, sehingga sampai dibubarkan begitu dan dilarang untuk berjualan menu itu selama beberapa hari. Saudara, kenapa menu ini begitu populer, begitu dikejar, dicari orang? Karena menu ini menjatuhkan nama satu boyband Korea, saudara ya. Para pembeli ini pasti adalah fansnya dari boyband tersebut. Bahkan saudara, yang mereka cari ternyata belakangan baru saya tahu bukan isinya, bukan makanannya begitu. Makanannya nggak istimewa, tetapi mereka mau koleksi bungkusannya. Sehingga beberapa hari kemudian di online shop itu muncul tawaran-tawaran bungkusan itu ya, dengan harga yang fantastis saudara, yang tidak masuk akal gitu ya, jauh lebih mahal daripada makanan itu sendiri. Nah, saya dan saudara-saudara yang tidak ngefans pada boyband itu
hanya geleng-geleng kepala, dan mungkin kita akan berkata dalam hati, bodoh sekali para fans itu ya, ngejar bungkusan bekas, membeli dengan harga mahal, buat apa? Nah saudara, bagi kita tindakan para fans itu bodoh dan tidak masuk akal. Tetapi mereka yang sudah fanatik pada pujaannya akan melakukan hal apapun juga demi pujaan hatinya. Saudara, fans klub sepak bola itu juga seringkali memperlihatkan tindakan pemujaan yang berlebihan dan tampak bodoh bagi kita. Begitu juga fans selebritis, fans dari tokoh masyarakat, fans dari tokoh politik, itu seringkali bertindak secara berlebihan dan tidak masuk akal karena kecintaannya pada tokoh pujaannya. Tetapi sekali lagi saudara, kegilaan para fans itu hanya disikapi orang lain dengan geleng-geleng kepala, begitu ya. Orang yang bukan fans mungkin menilai negatif sikap para fans itu, tetapi paling tinggi itu hanyalah rasa sebel dan gregetan, ya. Namun tidak sampai marah dan membenci mereka. Saudara, sikap fanatik terhadap segala sesuatu itu tidak sampai menimbulkan kebencian orang. Tetapi anehnya saudara, sikap fanatik terhadap agama itu selalu dibenci orang. Banyak orang tidak suka pada orang yang terlalu ketat menjalankan agamanya. Saudara, kita melihat di dalam contoh orang-orang Yahudi di dalam sejarah saudara ya, itu dari dulu dibenci oleh masyarakat di sekitarnya ya. Di Alkitab juga dikatakan saudara ya. Tetapi bukan hanya di Alkitab, di zaman modern pun saudara, mereka sering dibully ya karena sikap eksklusif mereka, karena sikap ketaatan mereka pada Taurat. Pontius Pilatus saudara dicatat oleh sejarawan Yahudi itu sebagai seorang yang membenci orang Yahudi ya. Walaupun dia punya hubungan dekat dengan para imam saudara ya, tetapi itu hubungan politis ya, kerjasama politis. Karena dia membutuhkan para imam untuk mengendalikan orang-orang Yahudi, tetapi pada dasarnya sebetulnya dia benci orang Yahudi ya. Injil Lukas 13 ayat 1 menyebutkan saudara, Pilatus itu sengaja mencampurkan darah para pemberontak yang terbunuh, dicampurkan dengan darah korban persembahan Yahudi. Saudara, ini sangat menista saudara ya. Gereja mula-mula itu juga sering dianiaya oleh para penguasa kafir karena kesalehannya saudara ya. Kesalehan orang Kristen membuat mereka benci begitu ya. Mereka kemudian sengaja, kamu sangkali Yesusmu begitu ya, kalau tidak kami bunuh ya saudara. Jadi lebih karena kesalehannya mereka membenci orang Kristen saudara. Saudara, kita sendiri juga ya mungkin akan mendapat perlawanan dari orang-orang di sekitar kita ya, kalau kita dilihat terlalu saleh begitu ya. Saudara, rekan-rekan kerja di kantor, teman-teman, bahkan juga oleh keluarga saudara, kalau kita menjalankan kerohanian kita dengan fanatik, mereka akan membenci kita atau paling tidak menjauhi kita saudara. Mereka tidak suka bergaul dengan orang yang terlalu fanatik. Bahkan saudara, di kalangan Kristen sendiri juga saudara, seringkali kita yang terlalu aktif, terlalu banyak pelayanan, rajin ke gereja, itu seringkali tidak disukai oleh orang Kristen yang ya menjalankan agama biasa-biasa aja lah. Pendapatnya seperti itu begitu ya. Coba saja saudara, dalam hal bukan Kristen saudara ya, misalnya keluarga saudara ya, coba aja tanyakan beberapa jemaat kita yang pasangannya, suami atau istrinya atau orang tuanya bukan Kristen saudara. Kalau mereka aktif di gereja, bukan hanya hari Minggu tapi hari Rabu juga datang kebaktian doa, persekutuan juga datang, aktif melayani, saudara, seringkali kemudian suami atau istrinya akan marah-marah ya, kamu itu ke gereja melulu, udah tinggal aja di gereja begitu ya saudara ya. Saya sering dengar cerita seperti itu saudara ya. Nah saudara, melihat ketidaksukaan orang terhadap fanatisme agama, akan timbul pertanyaan pada diri kita, apakah sebaiknya saya tidak usah terlalu fanatik ya? Apakah sebaiknya saya tidak usah terlibat dalam pelayanan? Apakah sebaiknya saya hanya ibadah dalam kebaktian Minggu saja ya?
Nah, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini, ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita yang akan menjadi topik pembahasan kita malam ini. Yang pertama, saudara, Alkitab menyatakan bahwa kita harus fanatik terhadap Tuhan. Ya, tentu saja ini tidak boleh dilihat hanya pada satu kalimat ini saja, saudara, melainkan harus kita pahami sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini. Ya, fanatiknya bagaimana, saudara? Ya, yang kedua, bagaimana seharusnya sikap fanatik yang benar menurut firman Tuhan? Dua hal ini yang akan kita bahas. Kita bahas yang pertama dulu, fanatisme Kristen, saudara. Ya, istilah fanatik sebetulnya adalah istilah khusus keagamaan. Jadi sebetulnya tidak tepat kalau digunakan secara umum sekarang yang disebut fans dari artis begitu ya. Itu sebenarnya istilahnya berbeda, saudara. Ya, jadi istilah fanatik itu sebenarnya istilah khusus keagamaan. Kenapa? Karena kata fanatik itu berasal dari kata Latin fanaticus, ya. Fanaticus artinya diilhami oleh keilahian, ya. Jadi orang fanatik adalah orang yang dipenuhi suatu roh yang sifatnya ilahi. Perhatikan, saudara, jelas ini adalah istilah keagamaan karena orang fanatik adalah orang yang dipenuhi oleh suatu roh yang sifatnya ilahi. Dengan demikian, berdasarkan definisi harafiahnya, berarti semua orang Kristen, saudara dan saya, adalah fanatikus. Ya, kita masing-masing adalah fanatikus karena kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, roh yang ilahi dan bahkan roh yang betul-betul adalah Allah, ya, bukan hanya sifatnya ilahi tetapi memang Allah. Dalam pengertian yang sama, umat Israel atau umat perjanjian lama itu bisa kita katakan tidak semuanya fanatikus, saudara. Ya, meskipun mereka umat Tuhan, tidak semuanya fanatikus karena di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak memenuhi semua umat Allah, melainkan hanya orang-orang tertentu saja. Ya, saudara, nabi-nabi, imam tertentu atau raja, orang-orang yang memang diurapi begitu ya, orang-orang yang memang dipenuhi Roh Kudus, ya. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang fanatikus karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, itu pengertian harafiah berdasarkan definisi kita. Tetapi mengenai sikap kerohanian umat Allah, Alkitab menyatakan bahwa semua umat Allah harus bersikap fanatik. Ya, baik umat perjanjian lama maupun umat perjanjian baru, kita semua harus mempunyai sikap fanatik dalam menjalankan kehidupan rohani kita. Kita harus fanatik terhadap Allah, mengenai Allah begitu ya. Di dalam perjanjian lama, saudara, kita melihat kasus penyembahan berhala itu selalu menjadi tempat utama di dalam perjanjian lama. Artinya apa? Maksudnya itu selalu menjadi topik yang dibicarakan. Ini menjadi dosa yang paling banyak dilakukan orang Israel dan dengan sendirinya juga menjadi peringatan yang paling banyak diserukan oleh para nabi. Ya, ini adalah hukum pertama dari 10 hukum, saudara. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 3 dan 5. Saudara, Allah tidak mengizinkan umatnya mempunyai hati yang bercabang di dalam penyembahan. Karena hanya ada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal, yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Hanya Allah pemilik segala sesuatu, maka hanya Allah yang patut disembah. Itu sebabnya Allah mengatakan Dia Allah yang cemburu, karena kita adalah milik kepunyaannya. Tidak sepantasnya kita menyembah Allah-Allah lain yang sebetulnya bukan Allah. Ya, nah, saudara, Allah menuntut hati dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya dan kita tidak mendua hati, saudara. Ya, beberapa hukum dalam Taurat, dalam perjanjian lama menyiratkan tuntutan ini. Ya, misalnya satu contoh, saudara, Imamat 19 ayat 19. Mari kita perhatikan Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan.
Di sini ada 3 larangan yang mirip-mirip, saudara. Ya, ketiganya adalah larangan mencampur adukan atau menggunakan 2 macam zat untuk satu keperluan. Larangan mengawinkan 2 jenis hewan, larangan menanam 2 jenis benih dalam satu ladang, dan larangan memakai pakaian dari 2 jenis bahan, ya, bahan kain. Saudara, zaman sekarang banyak sekali itu justru menjadi tren, saudara, ya, supaya tidak bosan dengan satu bahan ini dicampur dengan bahan yang lain, saudara. Tetapi itu di dalam Taurat dilarang, saudara. Ya, saudara, larangan mengawinkan 2 jenis hewan masih kita dapat pahami bahayanya, karena hewan ini makhluk hidup. Kalau dikawinkan antara jenis yang berbeda, mungkin saja bisa membahayakan, karena mungkin saja timbul gen yang mutasi gen yang membahayakan, yang menjadi tidak normal, saudara. Ya, misalnya kepuasannya menjadi semakin buas, begitu ya, dan sebagainya, ya. Kita masih bisa memaklumi larangan itu. Tetapi, saudara, 2 larangan yang lain, apa masalahnya kalau kita menaburkan 2 jenis benih dalam satu ladang pada satu masa, begitu ya? Misalnya di sini kita tanami sebagian dengan gandum, kemudian dengan padi, saudara, ya. Apa masalahnya? Saudara, dari sisi ilmu pertanian mungkin juga ada yang tidak baik, saudara. Karena satu tanaman dengan tanaman lain bisa saling kemudian bercampur, begitu ya, dan kemudian menghasilkan tanaman yang buruk, ya, jadi tidak maksimal, begitu ya. Tetapi pada umumnya, ya, rasanya agak aneh larangan ini, apalagi mengenai pakaian, saudara. Apa masalahnya kalau kita menggunakan 2 macam bahan? Apakah kita bisa menjadi sakit, atau bisa tertimpa musibah, atau apa? Ya, tidak ada alasan yang kuat untuk larangan ini, saudara. Maka, saudara, saya secara pribadi, saudara, kemudian menafsirkan atau memahami larangan ini yang adalah menyiratkan supaya orang jangan mendua hati, saudara. Supaya orang menetapkan satu pilihan, hatinya jangan bercabang, ya. Mau ini, mau itu, begitu ya, semua mau, ya. Jangan, hanya satu, tetapkan satu pilihan dan komit pada pilihan itu, begitu ya. Orang yang suka mendua hati juga akan menduakan Allah. Ini mengenai sikap hati, saudara. Jadi Tuhan melarang engkau mempunyai hati yang bercabang, ya. Nah, saudara, di dalam contoh lain, saudara, dalam pesan terakhir kepada bangsa Israel, Yosua mengingatkan, ya, saya bacakan dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Itu kata Yosua. Ayat 14, kemudian di ayat 15 Yosua menantang orang Israel untuk menetapkan hati kepada siapa mereka hendak menyembah. Yosua persilahkan mereka memilih apakah mau menyembah dewa-dewa Kanaan atau menyembah Allah Yahweh seperti dia dan seluruh isi rumahnya. Ya, silahkan kalian pilih, tapi aku dan seisi rumahku kami akan menyembah Allah. Contoh lain, saudara, adalah teguran keras Elia kepada orang Israel ketika dia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ya. Dia katakan di dalam 1 Raja ayat 18-21, Elia mengatakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Ya, saudara, jadi di sini jelas Elia menantang Israel untuk tidak mendua hati. Tetapkanlah pilihanmu dan ikuti pilihanmu dengan setia. Saudara, ini adalah fanatisme, ya. Saudara, bagaimana di dalam Perjanjian Baru? Perjanjian Baru juga tidak kurang tuntutan untuk fanatik seperti ini, saudara, ya. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus mengikutinya dengan sepenuh hati dan siap meninggalkan segala sesuatu di belakang. Saudara, ada satu nyanyian, kita kenal sekali nyanyian ini. Mengikut Yesus keputusanku, kemudian salib di muka, dunia di belakang, ya. Jadi aku takkan ingkar, ya. Salib di depanku, aku mau mengikuti salib Yesus, dunia aku tinggalkan di belakang dan aku tidak akan ingkar. Seharusnya seperti itulah saudara, ya. Setelah meninggalkan segala sesuatu di belakang, kalau orang masih menengok ke belakang, ya, maka dia cenderung akan berbalik lagi kepada dunia yang telah ditinggalkannya, ya. Saudara, contoh dari pengalaman saya pribadi, saudara, ya. Ketika saya mencoba berhenti merokok hampir 30 tahun yang lalu, ya, saudara, saya mulai dengan cara apa? Saya mulai dengan mengurangi rokok sedikit demi sedikit, saudara, ya. Dari tadinya 2 bungkus lebih, ya, kemudian saya kurangi. Tetapi saudara, setelah berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari setahun, saudara, ya, prestasi saya yang paling tinggi itu paling rendah adalah sekitar 6-7 batang rokok sehari. Tidak bisa lebih kecil lagi daripada itu, saudara, ya. Jadi itu prestasi saya yang paling tinggi. Sampai suatu saat saya berpikir, nggak bisa, kalau begini terus saya sudah berbulan-bulan, bertahun seperti ini, tidak berkurang juga, nggak bisa. Saya harus melakukan secara radikal, drastis, ya. Jadi satu hari saya memutuskan, saya berhenti sama sekali, ya. Saudara, betul-betul saya memutuskan berhenti, dan saat itu juga kemudian saya tidak lagi membeli rokok yang baru dan tidak pernah merokok lagi, ya. Saudara, di dalam beberapa bulan setelah sejak berhenti itu, memutuskan berhenti itu, saudara, memang berat sekali, saudara. Tetapi setelah ya mungkin 6 bulan begitu, ya, akhirnya saya berhasil melewati masa yang berat dan tidak ada lagi keinginan untuk merokok. Ya, saudara, sampai saat ini sudah hampir 30 tahun, saudara, saya berhenti. Seperti itulah, saudara, kita tidak boleh mendua hati, tidak boleh bercabang. Itu adalah fanatisme. Harus ada tekad untuk menentukan, kemudian mengikuti pilihan yang kita tetapkan. Dan kita harus menetapkan hati itu secara ekstrim, saudara. Jangan berikan tempat pada keraguan atau kebimbangan, ya. Maka Tuhan mengatakan tadi, orang yang masih menengok ke belakang tidak layak menjadi pengikutnya. Tuntutan Tuhan untuk mengikuti Dia dengan sepenuh hati itu sebetulnya bukan tuntutan yang mengada-ngada, saudara, ya, bukan tuntutan yang keterlaluan, ya, berlebihan, ya. Melainkan ini juga bukan tuntutan yang membebani sebetulnya, melainkan suatu tuntutan yang wajar, yang natural, ya. Karena memang kecenderungan orang masih dipengaruhi oleh dosa dan masih dipengaruhi keinginan daging, saudara, ya. Maka sekali lagi, kalau kita masih menengok ke belakang kepada dunia yang kita tinggalkan, kita cenderung kemudian akan berbalik kembali kepada jalan dunia, ya. Saudara, kita juga bisa melihat hukum kasih mengatakan apa, ya. Ini juga menyiratkan fanatisme kepada Tuhan, saudara, karena dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, ya. Di bagian lain juga ditambahkan dengan segenap kekuatanmu, ya. Saudara, kata segenap yang diulang-ulang itu menunjukkan totalitas yang radikal. Dengan demikian, saudara, fanatisme terhadap Allah atau fanatisme Kristen sebetulnya adalah kehendak Allah. Itu memang Allah menghendaki untuk kita sungguh-sungguh dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, dan seterusnya. Itu adalah fanatisme, ya. Nah, saudara, tetapi seperti yang telah saya katakan di dalam pengantar tadi, fanatisme agama selalu menimbulkan penolakan dari orang-orang di sekeliling kita dan mungkin juga menimbulkan kebencian mereka, saudara. Nah, tentu saja situasi ini bukan hal yang baik, saudara, dan sudah pasti bukan kehendak Allah, begitu, ya. Bukan kehendak Allah bahwa kemudian kita bermusuhan dengan orang-orang, ya. Sebaliknya, Allah menghendaki kita menjadi berkat bagi sesama, kita membawa kebaikan bagi dunia, ya. Nah, maka kita harus
tahu juga saudara bagaimana supaya kita tetap fanatik terhadap Allah, tetapi kita juga bisa tetap diterima oleh orang-orang dunia tanpa harus mengabaikan firman Tuhan, ya. Nah, ini menjadi pokok pembahasan kita yang kedua, ya. Yang kedua ini saudara, fanatisme Kristen yang benar. Bagaimana kita fanatik tetapi fanatik yang benar, ya. Saudara, keagamaan seseorang itu dapat ditunjukkan dengan pemakaian simbol-simbol, saudara. Ya, di Indonesia kelompok agama tertentu itu memperlihatkan keagamaan mereka dengan cara berpakaian, dengan memakai sebutan-sebutan atau istilah-istilah dari bahasa asal agama mereka, begitu ya. Juga dengan penggunaan simbol-simbol ini kemudian membuat mereka merasa diri lebih saleh, begitu ya. Kelihatan saleh, kelihatan orang-orang yang menjalankan agama dengan baik, begitu ya. Nah, saudara, sama juga sebetulnya di kalangan Kristen juga kita suka menggunakan simbol-simbol itu, saudara ya. Kita nggak usah bicara salib, saudara. Salib itu sejak waktu zaman purba, ya, bukan sejak gereja awal, ya, tetapi sudah lama sekali digunakan sebagai simbol Kristen, ya. Tetapi saudara, penggunaan salib itu banyak sekali disalahgunakan dan sudah sejak lama menjadi hiasan tanpa arti, saudara. Ya, banyak orang memakai kalung salib itu hanya sekedar untuk aksesoris, bagus-bagusan, begitu ya, tanpa maksud untuk menunjukkan dia seorang Kristen yang saleh, begitu ya. Bahkan penyanyi rock yang penyanyi-penyanyi yang biasa menggunakan narkoba, melakukan seks bebas, mereka juga sering pakai aksesoris salib, ya, kalung salib dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang kita juga melihat katakanlah preman, begitu ya, pelaku kriminal itu juga menato tubuhnya dengan salib, begitu ya. Jadi penggunaan salib itu sudah banyak disalahgunakan, saudara. Tetapi penggunaan simbol-simbol yang sangat saleh, saudara, kita sendiri juga sering gunakan, saudara, ya, seperti sapaan shalom, ya, saudara. Shalom itu kelihatan lebih rohani, begitu ya. Padahal ada padanan kata Indonesianya, salam, ya. Salam memang berasal dari bahasa Arab, saudara, ya. Assalamualaikum. Salam ini sebetulnya sama artinya dengan shalom, tetapi kita lebih suka menggunakan kata shalom daripada salam, ya. Begitu juga haleluya. Haleluya itu Indonesianya puji Tuhan, pujilah Tuhan, ya, saudara. Tetapi ya kita lebih suka pakai haleluya daripada pujilah Tuhan, ya. Nah, saudara, itu termasuk simbol sebetulnya, ya. Simbol yang mungkin dengan menggunakannya orang merasa dirinya lebih saleh, ya, lebih Kristen, begitu ya, daripada kalau menggunakan kata Indonesianya, ya, padahal sebetulnya artinya sama, saudara, ya. Nah, saudara, saya bukan hendak mengatakan saudara tidak usah lagi menggunakan kata-kata seperti tadi, ya, shalom atau haleluya, begitu ya. Bukan itu, saudara, ya. Cuma saya ingin mengingatkan supaya kita kembalikan itu tidak kepada hati kita, saudara. Ketika kita berkata shalom kepada orang, apakah kita betul-betul sungguh-sungguh ingin mendoakan dia betul-betul ada di dalam damai sejahtera Allah? Saudara, kata shalom itu mengandung arti yang sangat dalam, bahwa ketika kita mengucapkan, kita itu adalah doa bagi dia supaya dia selalu sejahtera, selalu damai sejahtera, ada di dalam hidupnya, begitu ya. Jadi bukan sembarangan asal mengucapkan salam, kemudian kita pergi tanpa mempedulikan orang itu, tanpa peduli apa yang akan terjadi dengan dia, apakah dia cukup makan hari itu atau tidak, begitu ya. Tetapi ketika kita mengucapkan shalom, betul-betul hati kita juga ingin tahu apa yang terjadi dengan dia, begitu ya. Kasih kita itu betul-betul tercurah bagi dia dan kita peduli akan kehidupannya, ya. Nah, saudara, kalau pertanyaan apakah kita mau memang sungguh-sungguh mendoakan dia, begitu ya. Kalau jawabannya tidak, ya lebih baik tidak usah mengucapkan shalom, karena itu hanya sapaan di bibir, tidak ada artinya, hanya simbol, saudara. Sekali lagi, jangan hanya menggunakan simbol, tetapi hendaklah itu berdasarkan hati. Saudara,
sesungguhnya penggunaan simbol-simbol semacam itu sering dipraktekkan oleh para pemimpin Yahudi, ya. Dan Tuhan Yesus sering mengecam mereka karena itu, saudara. Karena hati mereka tidak sama dengan kesalehan yang mereka perlihatkan, ya. Saudara, misalnya di dalam Matius 6, saudara. Saya bacakan ayat 5 dan 16, saudara, ya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Kemudian ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya, ayat selanjutnya Tuhan Yesus katakan sebaliknya, minyaki rambutmu, minyaki mukamu supaya kelihatan wajahmu berseri-seri, begitu ya. Jadi jangan kelihatan muram, justru ketika kamu berpuasa kelihatan berseri-seri karena kamu bersukacita di dalam memuliakan Allah, begitu ya. Nah, saudara, perkataan Tuhan Yesus ini secara tidak langsung itu menunjuk kepada para pemimpin Yahudi yang memang sering melakukan itu, mempertontonkan kesalehannya di depan umum untuk kebanggaan diri, begitu ya, untuk menunjukkan kesalehannya. Ada dua macam respon orang yang melihat kesalehan yang mereka pertontonkan, saudara. Orang yang tidak percaya Allah hanya akan mencibir dengan sebab, ya, makin benci, begitu ya. Karena kelakuan mereka, ya. Nah, kalau orang Yahudi yang memang percaya Allah mungkin akan memuji kesalehan mereka, tetapi hanya apabila mereka juga mengasihi sesama. Jadi sama antara perbuatan yang mereka tunjukkan dengan hatinya, begitu ya. Tetapi kalau ini mereka tidak punya, maka inilah yang dikecam Yesus. Mereka munafik. Mereka hanya mempertontonkan kesalehan, tetapi sesungguhnya hati mereka jahat, ya. Nah, dengan kemunafikan mereka, para pemimpin ini kalau seperti itu, saudara, ya, mereka justru mempermalukan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, malah mempermalukan Tuhan dengan kesalehan yang pura-pura dan tidak orisinal, ya. Akan lebih baik, saudara, kalau mereka bersikap biasa-biasa aja, ya. Gak usah terlalu berlebihan, begitu ya, mempertontonkan, begitu ya. Kalau seperti itu, orang jadi tidak memperhatikan kesalehannya dan ya menilai biasa-biasa juga, begitu ya, sehingga tidak kemudian melihat kontrasnya antara perbuatan dengan hatinya, ya. Nah, saudara, hal yang sama berlaku juga dengan cara hidup kita, orang Kristen, saudara, ya. Kalau kita, saudara dan saya, mempertontonkan kesalehan kita seperti para pemimpin Yahudi, tetapi kemudian kita tidak melakukan kehendak Tuhan dengan benar, maka kita hanya menjadi fanatik Allah yang munafik. Ya, perhatikan, kita menjadi fanatik Allah yang munafik. Dan orang-orang yang anti-Kristen akan semakin mentertawakan kekristenan. Dengan begitu tindakan kita mempermalukan Tuhan. Dengan demikian juga, saudara, kekristenan menerima dua kali penghinaan dan penolakan. Pertama, penolakan karena fanatisme kita, dan kedua, penghinaan kepada Allah karena umat-umatnya itu munafik. Ya. Sebaliknya, saudara, fanatisme yang benar, ya, akan mendatangkan pujian kepada Tuhan. Dan bukan saja kemuliaan kepada Allah, ya, fanatisme Kristen yang benar itu juga akan membungkam cemooh orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang suka mencibir kepada kita, begitu ya, saudara. Karena ketulusan hati tidak bisa ditolak, ketulusan hati tidak bisa kemudian diejek atau dihina, saudara. Ya, fanatisme yang benar sebetulnya adalah buah roh yang terwujud di dalam kehidupan kita, ya, saudara. Seperti dikatakan tadi, fanatikus itu adalah orang yang telah dipengaruhi atau dipenuhi oleh suatu roh yang sifatnya ilahi, ya. Dan kita adalah fanatikus Kristen, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Maka
adalah wajar kalau kemudian tindakan kita, perbuatan kita adalah buah roh. Mari saudara kita perhatikan Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu adalah puncak dari kebajikan, saudara. Seluruh kebajikan yang dikenal manusia itu sudah tercakup semuanya di dalam ke-9 aspek buah roh itu. Ayat 23 tadi yang saya tegaskan ya, tidak ada hukum yang menentang semua kebajikan itu. Karena semua kebajikan sudah tercakup di dalamnya. Tidak ada hukum yang dapat menentangnya, begitu ya. Nah, saudara, mungkin ada orang yang mendengki dan membenci kebajikan Roh Kudus, ya. Itu karena kebencian mereka kepada agama, saudara, ya. Tetapi mereka tidak bisa membenci kebajikan itu sendiri, ya. Mereka boleh membenci orang Kristen, boleh membenci Yesus Kristus, begitu ya. Tetapi mereka tidak bisa membenci kebajikan, karena itu adalah memang sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia secara kemanusiaan, saudara ya. Boleh dikatakan sebagai hak asasi manusia. Bukankah banyak orang dunia memperjuangkan hak asasi manusia, begitu ya? Maka mereka tidak bisa menentang kebajikan itu. Pada akhirnya, saudara, kebajikan Roh Kudus ini tidak mungkin kalah oleh kejahatan dan tidak mungkin mereka akan menolaknya, ya. Perhatikan juga ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, ini adalah harafiah dari kata fanatikus, ya. Kalau kita jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh, ya. Kita diilhami oleh keilahian, kita diilhami oleh sesuatu yang ilahi, yaitu Roh Kudus, ya, Roh Allah sendiri, ya. Jadi saudara, kita semua sebagai fanatikus Kristen, sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, maka saudara sudah sewajarnya buah roh, kebajikan, 9 aspek kebajikan itu menjadi kehidupan kita, mewarnai seluruh kehidupan kita. Saudara, kalau dikatakan tadi bahwa kita adalah fanatikus Kristen yang dipenuhi oleh roh, ya, mungkin timbul pertanyaan, saudara, ya, ini menjadi masalah, saudara. Karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, tetapi tidak membuat kita secara otomatis dipenuhi olehnya, ya. Kenapa demikian? Saudara, kita sudah beberapa kali membahas bahwa karena Roh Kudus tidak bekerja dengan cara menguasai kita, ya, sedemikian rupa sehingga kehendak kita ditaklukkan di bawah kendalinya. Tidak, saudara. Roh Kudus tetap membiarkan kehendak kita bekerja secara natural, karena kita, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mempertanggungjawabkan hatinya, mempertanggungjawabkan kehendaknya, begitu ya. Nah, orang Kristen harus dengan kesadarannya sendiri dan dengan rela menundukkan diri untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Inilah yang dikatakan hidup dipimpin oleh Roh, ya. Dan dengan demikian kita akan dipenuhinya, ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh inilah yang akan menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Maka saudara, untuk menjadi fanatikus yang benar, ya, kita harus memberi diri, menundukkan diri di bawah tuntunan Roh Kudus, memberi diri untuk dibentuk, untuk dibimbing, untuk diarahkan, untuk dipenuhi, begitu ya, sehingga kita dapat melakukan firman dan kehendak Tuhan, melakukan kebajikan Roh Kudus dengan tulus, ya, dan tidak dengan kepura-puraan. Fanatisme yang demikian tidak akan menimbulkan kebencian dan penolakan orang. Kalaupun ada orang yang mencibir,
kebaikan itu, pada akhirnya justru dia yang akan dipermalukan, justru dia yang akan dikecam oleh orang-orang lain. Ya, nah saudara, ketulusan itu, kesungguhan hati, melakukan dengan sepenuh hati, itu adalah fanatisme yang benar. Fanatisme yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Roh Kudus memimpin kita dan memenuhi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan malam ini. Biarlah kami menjadi fanatik-fanatik Kristen yang benar, yang bukan mempertontonkan kesalehan kami hanya di permukaan, tetapi sungguh-sungguh hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, karena kami menundukkan diri di bawah tuntunan Roh Kudus dan kami memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, dan terima kasih buat contoh Michael yang boleh memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan dan penolong bagi kita. Baik, kita akan siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa syafaat kita. Mari kita mengambil sikap kita. Kita nyanyikan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, Dia Maha Besar. El Shaddai, berkatnya berlimpah bagi kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dengan iman katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya bagi kita, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kita percaya berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita. Kita percaya berkat Tuhan pun melimpah bagi bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali berdoa tidak jenuhnya. Kita berdoa bagi bangsa kita. Mungkin Bapak Ibu kalau sering menyimak berita, ada kejenuhan. Kadang-kadang kita melihat berita yang kelihatannya konyol. Itu yang berlaku di negara kita. Mari kita berdoa untuk sikon politik kita saat ini, yang mana pemilihan pilpres masih jauh, tapi tidak sedikit wakil-wakil rakyat ataupun para pejabat yang mulai memperdengungkan itu. Mereka tidak sadar diri dengan kondisi kita yang saat ini cukup kritis, di mana pandemi corona telah bermutasi dan juga penularan pun begitu banyak. Mari kita berdoa kiranya untuk wakil rakyat dan para pejabat kita, mereka boleh mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi ini.
yang mana kita tahu dengan menekan pandemi ini, paling tidak ekonomi kita mulai bergairah. Mari kita doakan untuk segenap bangsa kita. Kita serahkan juga untuk masyarakat boleh sadar diri dalam menjalankan protokol kesehatan. Tidak lain demi kepentingan bangsa ini, bukan demi kepentingan golongan. Kita juga berdoa untuk mereka yang dipercayakan dalam penanganan pandemi. Kita tahu juga masih banyak oknum-oknum yang mengambil keuntungan di balik kondisi yang kritis ini. Kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami terus berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya untuk pemerintah kami ya Tuhan, tidak lain secara keseluruhan, presiden kami, wakil, jajaran kabinet, dan juga DPR, MPR ya Tuhan. Kiranya kami berdoa untuk mereka yang mengemban tanggung jawab, apa yang menjadi perpanjangan tangan, menjadi wakil rakyat ya Tuhan, supaya mereka diberikan hati yang benar-benar dalam menjalankan tugas ya Tuhan. Khususnya saat ini bangsa kami butuh kekompakan, kerjasama dalam menangani pandemi corona ya Tuhan. Namun masih ada juga ya Tuhan begitu banyak mereka yang hanya mementingkan partai, mementingkan kepentingan diri sendiri ya Tuhan, sehingga menimbulkan kekisruhan ya Tuhan, ataupun ketidak meratanya dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong akan bangsa ini. Kami berdoa juga untuk masyarakat Tuhan boleh sadar diri ya Tuhan, bagaimana mereka harus peran aktif membantu pemerintah dalam menangani pandemi ini ya Tuhan, di mana pemerintah telah bekerja keras ya Tuhan, baik tidak sedikit anggaran yang telah dikucurkan. Kami serahkan ya Bapa untuk mereka yang menjadi regulator ya Tuhan, supaya boleh bekerja dengan baik ya Tuhan. Karena kami melihat masih banyak orang-orang ataupun oknum yang masih mengambil keuntungan dari kondisi yang tidak baik ini ya Tuhan. Biar akhirnya Engkau menolong akan bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu pandemi ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Kami serahkan peran aktif masyarakat. Kami serahkan juga untuk vaksinasi yang terus dijalankan ya Tuhan. Tuhan pun boleh menolong ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk perekonomian bangsa kami Tuhan, untuk boleh terus bergairah dengan penekanan pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan untuk bangsa kami secara keseluruhan. Kami berdoa juga untuk kekisruhan yang terjadi ya Tuhan, di mana bangsa Indonesia yang saat ini boleh menjadi incaran atau lirikan bangsa-bangsa lain ya Tuhan, negara lain untuk menanamkan modal di bangsa ini, sehingga tidak sedikit bangsa-bangsa lain Tuhan yang iri ya Tuhan dengan kondisi baik ini, sehingga tidak sedikit ya Tuhan mereka memecah belahkan akan bangsa kami ya Tuhan, mulai antek-antek ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau menolong bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa juga untuk gereja-gereja kita. Kita berdoa untuk sinode kita GKY terus berperan aktif tentunya dalam masa pandemi ini, supaya sinode juga terus berkiprah di dalam pelayanan-pelayanannya, baik pelayanan gerejawi, baik pelayanan sosial, diakonia, supaya kita boleh berdampak dengan keberadaan kita. Kita juga berdoa untuk GKY Citra yang menjadi induk kita. Kita berdoa juga untuk kemajelisan yang baru. Kita berdoa untuk program-program yang mereka susun, baik terhadap GKY kita Pangkal Pinang. Mari kita berdoa untuk GKY Sinode dan juga GKY secara keseluruhan, dan juga GKY Citra. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan kembali di kesempatan malam ini. Kami mau berdoa bagi gereja kami Sinode ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau dalam kondisi pandemi ini pun Tuhan, Sinode terus berupaya berkiprah, terus melakukan semaksimal dalam pelayanan ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, untuk para rohaniwan yang boleh melayani dalam manajemen Sinode. Tuhan menolong, berikan hikmat mereka, dalam kerinduan mereka dalam melayani. Tidak lain ya Tuhan,
mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga untuk berdoa untuk gereja GKY secara keseluruhan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kami berdoa supaya GKY Tuhan benar-benar menjadi gereja yang visioner, yang memuridkan setiap jemaat ya Tuhan. GKY bertumbuh bukan hanya secara jumlah jemaat ya Tuhan, tetapi jauh lebih penting secara kualitas ataupun kedewasaan iman jemaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk para rohaniwan, para gembala yang boleh melayani gereja. Tuhan, kiranya Tuhan menolong dalam tantangannya. Kami serahkan kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa, jemaat Tuhan, mari kita serahkan untuk GKY kita Pangkal Pinang. Kita mau serahkan untuk gereja kita. Kita mau serahkan untuk kobar kita bersyukur yang boleh dijalankan. Kita berdoa supaya jemaat Tuhan dalam masa pandemi ini benar-benar ketika kobar dimulai, ada benar-benar kerinduan bagi setiap kita jemaat untuk boleh kembali hidup dalam komunitas kobar kita, supaya kita boleh benar-benar dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pemahaman yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ya, gereja kita jemaat tidak cukup banyak, tapi itu tidak masalah. Tapi jauh lebih penting bagaimana kita, jemaat kita yang ada, benar-benar memiliki kualitas yang baik, memiliki kedewasaan iman yang baik. Bagaimana jemaat rindu dalam menjalin internal hubungan dengan Tuhan secara pribadi, yang mana tidak lain kita adalah pilar gereja ini, cikal bakal gereja ini, yang nanti dimanapun kita berada, kita boleh menyaksikan Injil Tuhan bagi orang sana, orang di luar sana, bukan secara jumlah, tapi secara kualitas. Mari kita mau berdoa juga untuk KW, kita serahkan untuk ibadahnya Jumat nanti dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa juga untuk anak-anak Tuhan sekolah minggu, SIL, ya, baik sekolah minggu atau remaja, Senin, Selasa, Rabu, ya, mendatang. Kita serahkan orang tua juga mendorong anak-anak mereka, mengkondisikan anak-anak mereka untuk terlibat dalam SIL ini benar-benar. Kita berdoa juga untuk dalam masa liburan ini mereka boleh menggunakan masa liburan dengan baik. Kita serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Sebelumnya kita ulang lagu kita, refnya aja, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati ya Tuhan, bagi gerejamu di tempat ini, GKY Pangkal Pinang, yang tidak lain adalah setiap kami jemaatmu Tuhan. Kami adalah gerejamu Tuhan. Kami datang kepadamu berdoa segenap bagi kami jemaatmu Tuhan. Di masa pandemi ini kami tidak dapat maksimal beribadah dalam artian onsite ya Tuhan, namun kami harus dirumahkan beribadah secara online. Tuhan, seringkali ibadah online tidak maksimal Tuhan, karena kami terkondisi dengan lingkungan, mungkin apapun tempat ibadah kami yang kurang mendukung ya Tuhan. Kami dipicu dengan aktivitas harian kami, ataupun kebisingan-kebisingan lain, ataupun rutinitas harian kami Tuhan, sehingga kami tidak memfokuskan diri ketika kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tapi ada baiknya juga Tuhan, di masa pandemi ini kami dapat belajar membangun altar Tuhan di dalam setiap rumah kami ya Tuhan.
yang mungkin selama ini kehilangan momen itu ya Tuhan. Kami sebagai umat Kristen tidak lebih hanya beribadah di gereja, tapi ketika kami kembali dalam kehidupan sehari kami Tuhan, kami terlena ataupun kami disibukkan dengan kehidupan kami, sehingga kami melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam momen-momen ini pun Tuhan, kuasa Roh Kudus boleh benar menolong kami ya Tuhan, untuk kami membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang semakin jahat ya Tuhan, supaya kami diberikan hati yang bijak, bagaimana membangun kerohanian kami bersama dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, bukan hanya sekedar di gereja ya Tuhan. Di kesempatan ini kami berdoa bagi gerejamu Tuhan, jemaatmu. Kami bersyukur untuk kobar kami yang boleh kami mulai secara sekalipun harus melalui Zoom. Kiranya Tuhan kami diberikan kerinduan. Kami mempersiapkan diri kami ketika kami sadar jadwal kobar kami Tuhan. Kami memfokuskan waktu itu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu Tuhan boleh kami pahami. Firman itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, yang tidak banyak, namun biarlah ya Tuhan, kami boleh mengalami kedewasaan secara iman, sehingga kami boleh menjadi pilar gereja ini ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh berdampak ya Tuhan. Kami boleh memberitakan Injil Tuhan, bukan kami tenggelam dengan asiknya dunia ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami tidak sadar diri ya Tuhan. Ampuni kami. Di kesempatan malam ini Tuhan, juga kami mau berdoa bagi SIL ya Tuhan, sekolah liburan anak, sekolah minggu. Kami berdoa supaya orang-orang tua boleh mendorong anak mereka ya Tuhan, dan juga mengkondisikan dalam masa SIL, supaya anak-anak pun dalam masa liburan mereka sadar diri Tuhan. Libur panjang, mereka pun tidak melupakan Tuhan. Libur panjang bukan melupakan segala sesuatunya hanya dengan bersantai ataupun bermain, tapi Tuhan boleh diingatkan dan Tuhan dilibatkan dalam masa libur mereka. Berkati kegiatan SIL ini ya Tuhan, dari Citra kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, dan juga setiap hamba Tuhan yang boleh melayani, setiap aktivis Tuhan menolong ya Tuhan, supaya SIL ini boleh memberkati anak-anak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan sekali lagi secara keseluruhan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk ada KW Jumat ini ya Tuhan. Tuhan menolong juga KW dimanapun berada, di tengah kondisi kesibukan mereka Tuhan, mereka boleh datang mencari waktu untuk menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga mungkin untuk beberapa jemaat kami mengalami lemah tubuh ya Tuhan, yang kami tidak tahu keberadaan mereka. Tuhan, jamah mereka. Kami percaya dengan iman percaya mereka Tuhan, Engkau bekerja menolong mulai obat-obatan yang mereka minum, mulai istirahat mereka. Tuhan, Engkau menolong sehingga kami merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Kiranya biarlah Tuhan Yesus menolong kami di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita bawa semua persoalan kita, kerinduan kita, pergumulan kita, apa yang menjadi kesesakan hati kita. Mari kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa secara pribadi.
Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di dalam kebaktian doa ini. Kami mendengarkan firman-Mu, kami juga memuji-muji Engkau, dan juga yang paling penting ya Tuhan, kami dapat berdoa kepada-Mu, baik doa syafaat maupun juga doa-doa pribadi kami, dan kami berharap Tuhan semua doa kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus senantiasa memberkati kita, senantiasa limpah di dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal memberikan kita sukacita, damai sejahtera, hikmat, dan kekuatan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh saudara sekalian, kebaktian doa kita selesai. Tuhan memberkati.